Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita sampai di pertemuan kelima atau minggu kelima. Untuk buku yang saya gunakan masih tetap dari Rainer, O'Brien, Davis, Wallace. Untuk kali ini saya gunakan dari bukunya Rainer. Oke, materi kali ini yaitu proses data menjadi pengetahuan. Nah, bagaimana proses dari data yang kita kumpulkan menjadi pengetahuan yang sangat dimanfaatkan oleh manusia? Diawali dengan managing data, yaitu bagaimana mengelola data. Definisinya yaitu semua aplikasi IT itu membutuhkan data. Data yang digunakan tersebut harus berkualitas tinggi, artinya harus akurat, lengkap, tepat waktu, konsisten, dapat diakses, relevan, dan ringkas. Nah, semakin bergunanya data tersebut, sayangnya proses bagaimana memperoleh data tersebut, bagaimana menyimpan data tersebut, dan mengelola data tersebut itu menjadi semakin sulit. Masalah apa saja yang terjadi? Jadi salah satunya itu yaitu adalah menurut dari sumber BI Intelligence dan mungkin kita sendiri, penggunaan data itu semakin meningkat. Jadi kalau grafik yang di sini mulai dari 2014 sampai dengan 2019, grafiknya selalu meningkat. Contoh sederhana yang terjadi saja. Coba cek hard disk atau flash disk atau storage yang kalian miliki. Jadi setiap waktu data yang ada di storage tersebut semakin bertambah. Mungkin ada beberapa file yang di delete, mungkin ada beberapa file yang di update, namun yang pasti terjadi yaitu data selalu bertambah. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber data itu dari bermacam-macam, baik dari individual, baik dari PC sendiri, terus juga bisa jadi dari marketplace, bisa juga dari sosial media. Maka dari itu data-data mentah yang kita yang didapat itu perlu dilakukan pengolahan. Nah, nanti yang untuk gambar ini akan saya gunakan lagi, di mana data itu akan diolah menjadi informasi yang sangat berguna untuk pemangku keputusan. Nah, yang selanjutnya masalah yang terjadi tidak hanya storage atau data yang penuh, melainkan bagaimana kalau misalkan storage-nya rusak. Nah, itu juga permasalahan yang perlu dipikirkan. Yang selanjutnya yaitu keamanan data. Bagaimana keamanan dari data ini sendiri perlu dipertimbangkan. Yang baru saja terjadi dan mungkin terjadi pada sekitar kita, yaitu penggunaan pencurian data, yang terutama yang di rekening ya. Pencurian data nomor ponsel digunakan untuk verifikasi data transaksi bank ya. Ini yang terjadi terbaru. Nah, dari permasalahan tersebut bagaimana mengatasinya, yaitu ada yang namanya data governance, di mana semua data tersebut itu diolah, mulai dari bagaimana mengorganize baik
usernya maupun datanya itu sendiri. Ada kebijakan-kebijakan yang bahkan sekarang sudah ada undang-undang ITE dan seterusnya sampai dengan keamanan data itu sendiri, bagaimana mengatasi keamanan data tersebut. Yang selanjutnya, nah ada yang namanya data governance. Ini adalah bagaimana data governance ini disinambungkan, diselaraskan dengan proses bisnis, bagaimana data governance, data pengolahan data ini, tata kelola data ini, bagaimana diselaraskan dengan bisnis analitiknya. Nah, ini contohnya kalau untuk bisnis proses ada akurasi data entry. Untuk yang bisnis analitik ini bisa float risk analysis. Nah, yang selanjutnya the database approach, pendekatan database. Nah, mengapa IT itu membutuhkan database? Ada beberapa manfaat, yaitu kalau menggunakan database itu meminimalkan permasalahan data redundancy. Misal kalau diawali dengan data yang diawali dengan berkas ya. Kalau berkas kemungkinan ada data yang redundant. Data yang redundant itu apa? Data yang sama disimpan di beberapa lokasi yang berbeda, bahkan bisa juga di lokasi yang sama dengan nama yang berbeda. Ada lagi data isolation, yaitu aplikasi tidak dapat mengakses data yang terkait dengan aplikasi yang lain. Jadi data itu harus bisa diakses. Ada lagi data inconsistency, berbagai salinan data tidak sesuai. Ini di lapangan seringkali terjadi data inconsistency. Jadi beberapa salinan itu tidak terkoneksi dengan data yang satu dengan data yang lain. Oke, nah sebaliknya dengan menggunakan database system dapat dimaksimalkan apa saja, dapat dimaksimalkan data security. Jadi kalau menggunakan database ada beberapa keamanan untuk meminimalkan kesalahan dan mencegah serangan. Di beberapa database secara default ada data security. Kalau misalkan mau ditambahkan dengan third party atau pihak ketiga masih bisa, sangat-sangat bisa. Ada lagi data integrity. Data integrity itu apa? Data integrity yaitu data untuk memenuhi batasan tertentu. Misalnya tidak ada karakter abjad di bidang nomor jaminan sosial. Ada lagi data independence. Apa itu data independence? Aplikasi dan data tidak bergantung satu sama lain. Artinya aplikasi dan data tidak saling terkait sehingga semua aplikasi dapat mengakses data yang sama. Oke, nah ini contohnya untuk database management system untuk universitas, mulai dari registrasi, mulai dari bagian keuangan, mulai bagian athletics nih, dan kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di mata kuliah selanjutnya Anda akan mengenal mulai dari semua yang berhubungan dengan database, mulai dari bagaimana berkomunikasi dengan database, yaitu mata kuliah SQL, kepanjangannya Structured Query Language, bagaimana bahasa atau kita ngobrol dengan database. Kalau kita ngobrol dengan manusia, kita menggunakan data manusia, sedangkan kalau kita ngobrol dengan database, kita menggunakan SQL. Dan yang selanjutnya, setelah mata kuliah SQL ada yang namanya administrasi basis data atau database administration, bagaimana mengelola
database. Nah, itu mulai dari privilege atau hak akses dari database itu sendiri. Masing-masing mempunyai username dan password. Nah, yang selanjutnya Database Management System. DBMS itu merupakan sekumpulan program yang menyediakan alat bagi pengguna untuk menambah, menghapus, mengakses, dan memodifikasi dan menganalisis data yang dapat disimpan di satu lokasi. Nah, ini kurang lebih ya penyimpanan itu sendiri. Jadi database, di mana database tersebut itu kita bisa mengelola data tersebut. Oke, bisa digunakan aplikasi. Oke, terus jadi dikelola itu tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi bagaimana kita memanage database, bagaimana kita membatasi akses database dan seterusnya. Oke, ini sudah berapa mata kuliah yang nanti akan saya sebutkan. Ada SQL, ada administrasi basis data, sementara masih 2 ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ada big data. Nah, yang dimaksud dengan big data itu bukan data yang besar ya. Tapi di sini ada 2 pengertian untuk Riset Teknologi Gartner dan Big Data Institute, di mana big data itu merupakan aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan beragam yang memerlukan bentuk pemrosesan baru untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang ditingkatkan, penemuan wawasan, dan pengoptimalan proses. Nah, kurang lebih ini apa? Menunjukkan variasi, menyertakan data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Nah, ini ada data terstruktur itu di DBMS, RDBMS. Tidak terstruktur itu contohnya yang ada di media sosial, dari Facebook, dari Twitter, itu tidak terstruktur. Dan semi terstruktur. Semi terstruktur itu ya pola gabungan antara tidak struktur dan terstruktur. Dihasilkan dengan kecepatan tinggi dengan pola yang tidak pasti, tidak sesuai dengan database tradisional, terstruktur, dan relational. Nah, kalau misalkan di BMS yang diawali database awal itu yang disebut dengan database tradisional. Database tradisional yang saya sebutkan di awal yaitu terstruktur dan relational. Biasanya disebut RDBMS atau Relational Database Management System. Bagaimana data itu berelasi satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya dapat di-capture, diproses, diubah, dan dianalisis dalam jumlah waktu yang wajar hanya dengan sistem informasi yang canggih. Nah, ini contohnya. Jadi dari data-data yang diolah dari berbagai sumber, baik dari media sosial, bisa jadi dari email, dari ponsel, dan lain sebagainya, dari Twitter, dari Instagram, email, dan seterusnya, diolah. Jadi diolah menggunakan proses. Nanti ada beberapa gambar lagi. Nah, ini menjadi sesuatu yang bisa berharga. Nah, sebelum jadi sesuatu yang berharga ini ada yang namanya analitiknya. Jadi data tersebut diolah, terus dilakukan analisis sehingga bisa meningkatkan efisiensi, operational efisiensi, bisa meningkatkan penjualan, bisa meningkatkan istilah blue ocean dari bisnis model. Jadi bisa jadi bisnis model yang lama bisa berganti. Oke, karakteristik dari big data. Nah, yang selanjutnya mungkin untuk big data ini Anda bisa lebih mendalam lagi, mempelajari di mata kuliah data warehouse dan data mining. Nah, ada 3 V, ada yang menyebutkan di beberapa sumber itu ada 3 V dan ada 5 V. Yang pertama
data volume. Nah, volume data. Volume itu ya jumlah dari data dan bentuk dari data-data tersebut. Nah, ini akan menyebabkan ukuran data itu juga berbeda. Ada record, ada transaction, ada tables, files. Yang selanjutnya adalah data velocity. Nah, data velocity ini yang berhubungan dengan waktu di mana data itu bisa dikoleksi dan dianalisis. Ada yang real time, ada yang enggak real time. Jadi data velocity ini adalah yang berhubungan dengan waktu data tersebut. Ada yang terakhir adalah data variety. Data variety ini adalah tipe data yang koleksi di big data. Ada yang structured, ada yang semi structured, ada yang unstructured, ada yang campuran. Ini kalian nanti akan bisa pelajari di 2 mata kuliah yang mungkin di semester tengah yaitu data warehouse, di semester akhir yaitu data mining. Oke, bagaimana memanfaatkan big data, yaitu yang pertama menciptakan transparansi. Menciptakan transparansi yang seperti apa? Menciptakan transparansi, misalkan bagaimana stakeholder itu bisa mengakses data perusahaan. Jadi sehingga apa? Sehingga stakeholder tersebut bisa mempertanggungjawabkan atau bisa menentukan langkah ke depan untuk bisnis tersebut. Yang selanjutnya yaitu enabling experimentation. Jadi ada kalanya eksperimen untuk untuk melakukan perkembangan IT itu perlu dilakukan. Ini hanya ilustrasi saja gambarannya. Yang selanjutnya yaitu segment population to customize action. Jadi misal seperti ini, ini contoh ilustrasinya ya. Sekali lagi gambar-gambar ini adalah contoh ilustrasi. Untuk lebih jelasnya lagi, harapan saya dari referensi yang saya berikan Anda bisa cari ya, bisa dibaca sendiri, bisa dikembangkan sendiri. Segmenting population to customize action. Nah, iya, setuju. Jadi kita bisa mengsegmentasi dari data-data tersebut sehingga kita bisa melakukan activity yang lebih lagi. Kalau misalkan contoh di sini demographic. Misal kita membahas tentang penjualan. Ya, penjualan kalau kita ngomong demographic, beberapa perusahaan, kalau kita ngomong toko sajalah, toko itu mempunyai beberapa cabang. Misal ternyata untuk daerah A penjualannya bagus karena demografiknya mendukung untuk transaksional di toko A. Sedangkan toko B enggak begitu, dengan konsep yang sama, demografiknya berbeda, bisa menyebabkan transaksi atau hasil yang berbeda. Oke. Yang selanjutnya banyak lagi yang lain. Ada psikografik, ada behavioral, ada geografik, dan lain yang sebagainya. Di sini sekali lagi untuk gambaran di sini saya hanya mencari gambar yang bisa mencontohkan dari atau bisa mengilustrasikan dari statement untuk bagaimana memanfaatkan big data. Nanti sekali lagi untuk big data Anda bisa belajar lagi di mata kuliah data warehouse dan data mining. Yang selanjutnya, nah ini bagaimana yang dulu awalnya keputusan diambil secara manual. Jadi misalkan seorang manajer mengambil keputusan dengan data-data yang sudah ada tanpa adanya
bantuan dari IT. Nah, dengan menggunakan big data, sekarang sudah ada ini ilustrasinya, yaitu automatic decision making, digambarkan dengan manusia yang ada, ini seolah-olah robot ya, robot manusia ya, memang seperti ini. Jadi sehingga dengan menggunakan big data yang hasilnya dianalisis, sehingga pemangku keputusan, manajer misalkan, dia bisa memutuskan sesuatu lebih cepat. Lebih cepat maksudnya dari mesin ini diberikan beberapa alternatif, misalkan alternatif 1 seperti ini, alternatif 2 seperti ini, alternatif ketiga seperti ini. Nah, sehingga apa? Sehingga manajer tersebut yang memberikan keputusan finalnya. Oke, nah sekarang data warehouse and data mart ini lebih detail lagi Anda akan mempelajari di mata kuliah data warehouse. Data warehouse itu sendiri yaitu, kalau istilah warehouse ini adalah gudang, sedangkan data itu sendiri. Berarti kalau diterjemahkan yaitu gudang data, di mana yang dimaksud yaitu data tersebut itu dikumpulkan menjadi banyak. Nah, dan data mart nanti kita coba lihat ya. Nah, ini contoh gambarnya. Ini proses data warehouse ya. Jadi ini source systemnya ini adalah transaksional, data transaksional. Ada data penjualan, ada ERP, ada legacy, ada OLTP, ada nah ini ada external web documents misalkan. Nah, menggunakan proses ETL itu extraction, transformation, dan load. Data yang awalnya ini bisa jadi bentuknya sama, bisa jadi beda. Kalau untuk database operasional ini bisa jadi database-nya berbeda. Misalkan untuk POS menggunakan misalkan database-nya menggunakan Oracle, untuk ERP menggunakan Odoo, untuk yang lain menggunakan database yang lain misalkan. Nah, data-data yang tidak sama tersebut dilakukan ETL, ada extraction, transformation, load, sehingga bisa menjadi, nah akhirnya masuk ke dalam menjadi data warehouse dari sebuah perusahaan itu sendiri. Sekali lagi, ini satu perusahaan ya, maksudnya ini satu perusahaan. Jadi bukan dari, misalkan dari POS-nya, point of sales ya, ini point of sales dari Indomaret, misal ini ERP-nya dari Alfamart, bukan ya, ini dari satu perusahaan. Ini dari satu perusahaan, misal kalau penjualan oke, Indomaret misalkan ya, ini adalah point of sales. Ini point of sales dari Indomaret. Ini ERP-nya dari Indomaret. Ini legacy atau legacy-nya dari Indomaret. Ini Indomaret sendiri, di mana nanti Indomaret mempunyai data warehouse sendiri. Jadi sekali lagi, ini untuk satu perusahaan, ini untuk internal perusahaan, sehingga dari data warehouse ini yang awalnya dari database yang berbeda dikumpulkan pada data warehouse yang sama. Bagaimana menyamakan dari beberapa database yang berbeda? Ada proses ETL, di mana nanti ada beberapa bagian data yang dikelompokkan bukan menjadi POS, ERP, legacy lagi, tapi menjadi data mart. Nah, contohnya berarti dikelompokkan menjadi data mart untuk marketing, data mart untuk manajemen, data mart untuk finance. Oke. Nah, yang selanjutnya data tersebut diolah lagi. Apakah data ini sudah cukup? Kalau sekedar disimpan seperti ini memang belum cukup, masih ada yang namanya proses yang selanjutnya. Proses yang selanjutnya nanti kita bahas. Nah, ada lagi knowledge management. Nah, di sini adalah penggambaran knowledge management
cycle, di mana ada creating knowledge. Nah, ini lebih ke pengembangan dari data-data yang ada tadi, kita kembangkan bagaimana knowledge itu dibuat, bagaimana knowledge tersebut di capture, bagaimana knowledge tersebut di refine, bagaimana knowledge tersebut di store, di manage, disseminate, dan seterusnya. Next. Nah, contoh dari knowledge, oke, ini permasalahannya ya. Nah, ini intelligent tools, business intelligent tools, data yang sudah terkumpul tadi, data di data warehouse tadi yang sudah terkumpul itu menggunakan business intelligence tools seperti yang penggambaran tadi ya, ini yang saya sampaikan tadi ini. Sekarang kita mau olah untuk yang selanjutnya dimanfaatkan. Nah, ini ada yang dimanfaatkan menjadi knowledge. Nah, nanti mungkin ini ada di mata kuliah pilihan, ada namanya sistem berbasis pengetahuan. Ya, sistem berbasis pengetahuan. Nah, di sini menggunakan business intelligence tools itu dari data-data yang diolah tadi bisa mengoptimasi bisnis proses, bisa meningkatkan revenue dari perusahaan tersebut. Nah, bisa juga mengidentify market trends, bisa semacam melihat pasar, ya, ada customer behavior. Jadi customer di sini sukanya membeli barang A dalam jangka waktu A, dan seterusnya. Ada decision making. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi dari OLTP ya, ini istilahnya OLTP atau online transaction processing menjadi OLAP, online analytical processing. Ini yang saya jelaskan di sini. Nah, ini DBMS atau RDBMS, di mana di OLTP ini datanya adalah menggunakan DBMS atau terstruktur. Bisa jadi di sini ada juga yang unstructured. Nah, diolah menjadi datanya untuk enterprise data warehouse-nya itu. Kalau di OLTP itu awalnya, kalau kita nanti memahami database di SQL dan DBA, dimensinya ada dua, yaitu kolom dan baris. Sedangkan saat kita mempelajari data warehouse, data mining, dan seterusnya, data itu sudah menjadi 3 dimensi. Jadi sama seperti kalau kalian melihat, sama seperti kubus, kotak kubus. Jadi dimensinya seperti itu. Oke, next. Ada dari database, ada data warehouse. Nah, ini prosesnya. Dari database ini ada proses cleaning dan integration. Maksudnya cleaning itu database ini seperti yang saya sampaikan. Terkadang tipe datanya tidak sama dengan informasi yang harusnya sama. Dilakukan cleaning and integration menjadi data warehouse. Ini masih flat file. Dan yang selanjutnya dari data warehouse nanti prosesnya ada data mining. Nah, dari data mining ini ada yang namanya pattern atau pola-pola data. Ini pola-pola data, sehingga dari pola tersebut bisa menjadi knowledge. Nah, knowledge inilah yang sangat-sangat berharga. Ada lagi contohnya. Proses transformasi menjadi
sesuatu yang sangat berharga ini. Contohnya Google Maps. Nah, Google Maps dulu awal dari Google memberikan peta, memberikan info data grafis itu masih belum ada yang merasa penting untuk mengaksesnya. Sehingga beberapa tahun kemudian begitu memahami manfaat dari Maps, nah sekarang hampir semua pengguna jalan, terutama perjalanan yang sering macet atau seperti apa, mengakses Google Maps, bisa Maps, bisa Waze dan lain sebagainya. Nah, salah satunya knowledge yang dimaksudkan di sini ya seperti Google Maps tersebut, di mana Maps dan Waze ini memberi informasi dari penggunanya bahwa di daerah sini terjadi kemacetan, bahwa di daerah B jalannya lancar. Okay, next. Nah, ini seperti gambar yang tadi, di mana proses data OLTP atau Online Transaction Processing yang bisa jadi dari yang terstruktur, bisa jadi perusahaan tersebut mengumpulkan dari media sosial ya, dari Twitter, dari Facebook, dari manapun, diolah dengan menggunakan proses ETL dan menjadi data warehouse. Nah, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada dimensi tambahan satu lagi. Nah, di Jepang kalau nggak salah ingat, di terakhir saya mengikuti seminar internasional, untuk pengolahan data ini sudah tidak hanya 3D lagi, tapi sudah 5 dimensi kalau nggak salah ya. Nah, namun karena mata kuliah ini, kalau kalian tertarik, kalian bisa diskusi dengan yang mendalami data warehouse, bisa dengan Bapak Irwan, bisa dengan Ibu Eka, bisa dengan Ibu Amel. Ini yang benar-benar memperdalam data warehousing ya, data mining, dan kawan-kawan kalian bisa diskusi dengan beliau. Oke, dari hasil pengolahan data yang dari beberapa bagian datanya, yaitu data marts ya, diolah menjadi beberapa reports. Dari reports ini digunakan sebagai decision dari beberapa decision maker ya, manager, bisa pimpinan atau pemangku keputusan yang lain. Nah, ini contoh dari knowledge management. Nah, ini kurang lebih kalau yang tadi saya contohkan Google Maps. Nah, ini 2017. Oke, jadi dari contoh ini, nah ini sinetron yang biasanya saya tonton ya, sinetron seperti itu, ada Wisdom of the Crowd. Jadi apalagi ya, sinetron yang seperti itu enak. Jadi kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris, jadi karena bahasa Inggris terus kita belajar dengerin apa ya, kita ngomong apa ya, kadang ada beberapa yang tidak kita paham. Nah, di sini konteksnya lebih ke crowdsourcing sama seperti di Google Maps. Nah, jadi di mana nanti kalian bisa lihat sendiri apa sih gitu. Saya lihat kebetulan nggak sampai finish ya, nggak sampai selesai. Intinya
eh, untuk mendapatkan, karena anaknya dibunuh dan pembunuhannya misterius, polisi nggak bisa menemukan pembunuhnya, akhirnya dia menciptakan aplikasi di mana dia menitik beratkan pada crowdsourcing, di mana nanti penggunanya bisa memberikan informasi, misal adminnya atau kru-krunya dari ayahnya tersebut yang kehilangan anaknya itu yang dibunuh, dia memberikan informasi atau clue baru dari pembunuhan tersebut. Misalkan pembunuhnya menggunakan hoodie warna hitam, nah oke, langsung disebar di pengguna dari crowdsourcing tersebut. Yang selanjutnya, dari pengguna tersebut dari berbagai wilayah, dia menyampaikan ada beberapa yang mencurigakan yang menggunakan hoodie hitam. Hoodie hitam ada banyak, ini harusnya seperti apa, spesifik dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga harapannya dari informasi-informasi yang didapat dari crowdsourcing tersebut bisa mendapatkan informasi yang menjadi knowledge, data yang menjadi knowledge, data mentah yang menjadi knowledge, sehingga diawasi menjadi knowledge untuk dilakukan penyelidikan yang lebih lagi. Oke, materi hari ini sampai di sini saja. Terima kasih, jaga kesehatan, semoga bisa dipertemukan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Sukses untuk semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.